kalau kita bicara mengenai market ya, 2025 ini menurut saya akan sama dinamisnya dibandingkan dengan 2024. Tapi sedikit berbeda. Nah, jadi 2025 ini kalau yang saya lihat, ini akan lebih banyak digerakkan oleh beberapa sentimen. Kalau dari global, salah satunya adalah dengan kebijakan-kebijakannya Donald Trump. Oh itu ya, Ya. perang tarif tuh ya, melanjutkan perbankan. Itu gimana kok tahun 2025? Apakah ini akan jadi sektor yang tetap bagus, menunjang paling nggak yang norong IHSG atau gimana kok? Oke. Banking. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai perbankan, ini kalau kita bicara data by data dulu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana ke depannya. Nah, kalau kita lihat by valuation, sebenarnya angka sekarang ini itu atraktif banget. Nah, kalau yang bank-bank digital yang sempat pernah manggung itu gimana? Apalagi tahun ini tuh katanya ada IPO-nya Superbank ya. Itu pasti rumor sih kayaknya, rumornya ya. ada Superbank IPO gitu. Tapi kalau bank digital deh yang sudah ada di bursa gitu, gimana? To be honest, saya kurang tertarik sebenarnya dengan bank digital ya, karena Kalau bank-bank kayak Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, itu gimana? ini juga menarik juga sih Pak Melvin. Jadi kalau kita bicara kayak Bank KBMI 3 lah ya. Bank NISP KBMI, juga NISP. gitu contohnya. Nah, ini kalau kita bicara Bank KBMI 3, menurut saya ada beberapa pilihan yang menarik. Tapi kita lihat dulu ya kinerjanya seperti apa. Halo Sobat Finansialku, kembali lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ko Rifan Kurniawan. Halo Sobat Finansialku. Kok kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang outlook di sektor banking. Nah teman-teman, sektor banking itu adalah sektor yang menurut saya salah satu sektor gede ya kalau di Bursa Efek ya. Paling gede ya. Paling gede. Nah kalau yang paling gedenya ini bakal profit atau bakal plus atau enggak nih. Nah kali ini kita akan bahas-bahas. Oke, Eko. Mau tanya dong kok, kalau di 2025 ini, what do you think dengan pasar modal nih? Apakah kayak seperti tahun lalu yang manggung cuman itu aja, terus kalau saya selainnya diem aja atau gimana? Oke, nah jadi kalau kita bicara mengenai market ya, 2025 ini menurut saya akan sama dinamisnya dibandingkan dengan 2024. Nah, jadi kalau 2024 ini kan kemarin kita bicara mengenai suku bunga masih tinggi, kemudian ada perang. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut tuh udah mulai berkurang. Dimana kita tahu misalkan kayak Israel dan Hamas sudah gencatan senjata, suku bunga juga udah mulai diturunkan. Nah, tapi 2025 ini challenge-nya itu akan tetap sama tapi sedikit berbeda. Nah, jadi 2025 ini kalau yang saya lihat ini akan lebih banyak digerakkan oleh beberapa sentimen. Kalau dari global, salah satunya adalah dengan kebijakan-kebijakannya Donald Trump. Oh itu ya, perang tarif tuh ya? Betul. Kan depending. Nah, iya, jadi kan kalau kita bicara Trump ini kan baru menjabat 2 minggu ya. Tapi kalau kita lihat gebrakannya itu udah banyak banget. Ya, diantaranya nih, belum mencapai 2 minggu, Trump udah langsung memutuskan keluar dari Paris Agreement. Ya, yang karbon ya? Apa sih itu? Karbon ya? Betul, yang green energy itu. Jadi dia udah ngomong suruh tambang lagi. Iya, jadi malah balik lagi ke energi fosil. Ya Indonesia kan? juga gitu katanya. Kayaknya enggak sih harusnya, tapi nggak tahu, kita lihat ke depannya. Terus kemudian insentif green energy juga dicabut. Ya kan? Oh gitu? Ya, insentif green energy kan kayak electric vehicle itu kan banyak disubsidi di zaman pemerintahan Joe Biden kan. Oh jadi kalau di Amerika sekarang itu kayak yang vehicle yang listrik itu tuh udah di freeze. Jadi unspent yang belum di-spend gitu ya, itu akan di-freeze sama Elon Musk kan? Dia. Elon Musk EV. Tapi dia bilang bahwa nggak apa-apa, gue nggak dapat insentif tersebut. Tapi dengan tarif yang dikenakan oleh Donald Trump ke perusahaan-perusahaan otomotif di China, itu akan lebih gila lagi. Udah nggak dapat insentif, tarifnya dinaikin berkali-kali lipat. Jadi ibaratnya nggak apa-apa dia suffer, tapi China lebih suffer lagi. So at the end, Elon Musk tetap akan memenangkan persaingan di US gitu, karena kan nggak kena tarif. Oh.
Jadi pembedanya itu adalah di tarif. Nah, tarif ini yang akan menjadi pembeda di tahun 2025 ini. Karena kalau misalkan kita lihat ceritanya di 2 minggu setelah Donald Trump menjabat ini, dia tuh udah langsung ngenain tarif ke negara-negara kayak misalkan Meksiko, Kanada yang sampai dikenakan tarif 25% awalnya. Tapi kan habis itu setelah ada nego, ya kan akhirnya dibilang pending loh, bukan cancel loh, ya kan. Jadi dia bilang oke, kita pending 1 bulan. Ya nggak tahu nanti kedepannya akan seperti apa. Tapi yang jelas di sini tuh terlihat bahwa Donald Trump ini sangat superior dan dia punya kekuatan diplomatik yang sangat-sangat kuat gitu kan. Dan yang dikhawatirkan adalah dengan pengenaan tarif ini ya inflasi bisa kembali meningkat dan ya penurunan suku bunga ini akan terhambat. Nah itu yang challenge di penurunan suku bunga di Amerika. Dan berdampak juga di Indonesia. Oke. So far sekarang kan di Indonesia kan suku bunga udah turun ke 5, berapa ya kemarin ya? 5,75. 5,75 dan itu masih sebenarnya masih bisa turun lagi kan sebenarnya? Agak sulit karena kalau BI sekarang 5,75, kemudian The Fed 4,5, spread gapnya itu cuma 1,25%. Kalau makin diturunkan, dampaknya adalah ke rupiah. Uang lari ke dolar. Rupiah kita bisa melemah, dolar makin menguat, ya kan? Nah itu yang risiko yang harus diambil kalau harus menurunkan suku bunga. Nah makanya kuncinya ini kalau misalkan penurunannya ini agak lambat di US, ya maka penurunan rupiah ini, penurunan Bank Indonesia, suku bunga Bank Indonesia juga akan jadi lebih lambat. Nah itu challenge-nya di 2025. Oke. Terus kalau dari bisnis, kalau perbankannya gimana dong kalau suku bunga itu tertahan di 5,75 itu kok? Nah jadi sebenarnya Bank Indonesia nggak bisa serta-merta langsung menurunkan suku bunga. Kenapa? Karena kalau kita lihat by data, suku bunga Bank Indonesia sekarang ini ada di 5,75%. Benar tadi turun di bulan Januari, ya kan? Tapi jangan lupa bahwa sekarang ini The Fed itu masih bertahan di 4,5. Jadi spread gapnya itu hanya 1,25%. Dan kalau misalkan diturunkan lagi, ini dampaknya adalah ke melemahnya rupiah terhadap dolar gitu. Nah, memang kemarin ini Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga karena untuk mengantisipasi inflasi yang jatuh ke 0,76% seperti itu, Pak Melvin. Kita bisa ini nggak kok boleh bahas yang 0,76%-nya nggak sih? Itu tuh kan kalau tahun lalu, di tahun 2024, itu kan sempat beberapa bulan, kalau nggak salah 5 bulan ya, itu kan deflasi malahan kan. Jadi Indonesia yang biasanya inflasi, harga barangnya naik, itu malah sekarang harga barangnya mungkin jatuh gitu kan, atau mungkin karena daya belinya jatuh, udah jadi transaksinya jadi turun gitu, 5 bulan gitu. Nah, kalau sudah di 3 bulan terakhir, tahun lalu kan naik, dem gitu. Terus kemudian tiba-tiba jatuh lagi. What do you think? Apakah ini juga tanda-tanda yang kurang bagus atau gimana? Sebenarnya gini, kalau kita lihat beberapa bulan terakhir ya, kalau by data dari bulan April sampai dengan akhir tahun, inflasi memang terus mengalami penurunan dari sekitar 3%-an menjadi 1,57%. Nah, kalau saya lihat itu memang pure karena daya beli yang melemah. Nah, cuman di Januari 2025 ini kan ada sedikit shock ya, di mana turun ke 0,76% itu jauh loh dibandingkan dengan sebelumnya 1,5. Nah, cuman memang di 2 Januari kemarin kan ada faktor karena diskon tarif listrik gitu kan. Nah, cuman yang dikhawatirkan adalah gini Pak Melvin. Kalau misalkan nih, katakanlah ada orang, biasanya misalkan sebulan bayar listrik, let's say misalkan 500.000 misalkan, terus dikasih potongan 50%, maka harusnya kan ada save 250.000. Harusnya 250.000 ini bisa di spending ke tempat lain. Nah, cuma kalau saya lihat by data, uang itu tidak di spending. Nah, jadi the big question adalah apakah orang ini was-was dengan ekonomi kedepannya sehingga mereka memilih untuk saving. Ya karena kita tahu ada PHK di mana-mana, jadi kayak mereka udahlah daripada nanti kalau gue kena PHK nggak ada duit ya udah mendingan gue save aja, atau ya karena judul. Habis buat judul ya karena itu kemungkinan yang juga nggak kalah yang juga besar gitu loh. Nah itu habis buat judul emang ada duit aja gitu loh. Habis. Ya itu jadi yang mengkhawatirkannya di sana sebenarnya. Oke, tapi berarti penurunan 0,76% itu bukan berarti karena Indonesia deflasi lagi, itu bukan begitu ceritanya? Bukan karena kan ada tarif listrik dan itu yang juga dikonfirmasi oleh Bank Indonesia kemarin kan. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah kalau udah dikasih diskon
apakah masyarakat akan kembali konsumsi? Nah, itu yang masih menjadi tanda tanya. Gitu. Oke, kita lanjut ke yang perbankan kok. Nah, kalau perbankan tadi melanjutkan perbankan itu gimana kok tahun 2025? Apakah ini akan jadi sektor yang tetap bagus menunjang paling nggak yang norong IHSG atau gimana kok? Oke. Banking. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai perbankan, ini kalau kita bicara data by data dulu ya. Di sebelah kanan atas nih kalau kita lihat Bank Mandiri, kemudian Bank BRI di bulan Januari itu sebenarnya menjadi IHSG mover. Jadi yang mendorong IHSG di bulan Januari, ya kan. Kemudian saham-saham konglomerasi ya seperti Brand, kemudian Pani, Aman, ini justru malah menjadi top loser yang di 2024 kemarin jadi top gainer sebenarnya. Jadi agak mulai terbalik nih sekarang. Nah, kalau secara ya outflow juga masih outflow ya, cuman kalau kita lihat by data outflow-nya udah mulai agak mengecil lah. Nah, pertanyaannya adalah tadi bagaimana dengan outlook perbankan ya di 2025. Nah, perbankan sendiri kalau kita move on ke Februari ya, per kita podcast ini baru aja terkena koreksi ya, di mana sempat Bank Mandiri kemarin negatif 7%, Bank BRI juga 4%, BNI juga sekitar 4%, BCA juga negatif 2% gitu kan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran, karena kan kalau kita bicara bank kan pasti banyak banget investor yang investasi di saham perbankan gitu kan. Nah, tapi saya punya data menarik nih Pak Melvin ya. Kalau kita lihat year to date ya, BCA itu turun 9,6%. Bank Mandiri turun 12,8% year to date. Kemudian Bank BRI turun 5,7%, ya, sementara Bank BNI turun 6,5%. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ke depannya. Nah, kalau kita lihat by valuation, sebenarnya angka sekarang ini itu atraktif banget. Atraktif dalam artian ya, kalau saya lihat by data ini, mungkin kalau Pak Melvin mau lihat ya. Jadi Bank BRI itu bahkan ini apa? PBV Band. PBV Band. PBV Band 10 tahun. Oh iya, PBV Band itu jadi menghitung dengan rata-rata PBV dari sebuah saham selama periode tertentu. Ya, jadi contoh misalkan di tahun 2016 PBV-nya rata-rata berapa, 2017 rata-rata berapa, dan seterusnya. Nah, di tahun 2025 bulan Februari ini, kalau kita lihat by data, BRI itu di bawah 2 standar deviasi. Oh, berarti murah banget dong. Jadi murah banget. Kenapa kok kamu pilihnya 10 tahun kok? Kenapa nggak yang 5 tahun kok? Karena kan kalau kita bicara perbankan itu kan ya long term lah ya, gitu. Ya, jadi dan 5 tahun takutnya terdistorsi dengan kemarin adanya COVID. Ya, jadi supaya lebih normalize datanya. Nah, kalau kita lihat Bank BRI, ini current PBV-nya sekitar 1,8 kali, ya kan? Harusnya rata-ratanya ini? Harusnya rata-rata min-nya itu di 2,5 kali. 2,5, berarti masih ada selisih 0,7 kali PBV. 0, kali 7 PBV ya? Iya, 0,7 kali. PBV ya, gede loh. Gede, ya kan? Gede. Equity-nya gede, ya kan? 0,7 kali. Kemudian kalau kita bicara Bank BCA, ya yang selama ini premium, bahkan tahun lalu sempat di atas 2 kali PBV, ya, di atas 2 kali standar deviasi. Sekarang ada di min standar deviasi, jadi di average-nya. Aku punya cerita nih BCA. Nanti kita ceritain ya. Ada yang bagus nih. Ya. Kemudian kalau kita bicara Bank BNI sama Bank Mandiri, ini di bawah 1 standar deviasi. Gitu. Jadi kayak Bank BNI sekarang PBV 0,98 kali, rata-ratanya dia di 1,3 kali. Ya, kemudian Bank Mandiri PBV-nya sekarang sekitar 1,6 kali, min-nya itu di 1,9 kali. Gitu. Nah, jadi di sini menggambarkan bahwa dengan koreksi perbankan ini sebenarnya justru menciptakan opportunity kalau menurut saya. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara, karena kalau kita bicara rasio perbankan, ini data per kuartal 4 2024 untuk BCA, Mandiri, dan BNI, tapi untuk BRI ini masih pakai Q3. Di sini kalau kita lihat dari data-data,
ya dari segi capital adequacy ratio. Nah, itu apa tuh? Ada yang tahu nggak? Nah, ya, jadi jelasin dulu kali ya. Capital adequacy ratio itu gampangnya kayak rasio kecukupan modal. Jadi semakin besar semakin baik. Nah, batasnya itu biasanya kalau kita pakai di 14%. Jadi semakin tinggi di atas 14% ya semakin baik. Nah, kalau kita lihat modal ya? Ya, jadi kekuatan modalnya lah. Oke. Gitu gampangnya. Karena itu dibandinginnya sama apa kok? Utang. Sama ATMR, jadi aset tertimbang menurut resiko. Oh, oke. Gitu. Nah, formulanya agak ribet sih, agak ngejelimet, tapi intinya semakin besar semakin baik. Kecukupan gitu. modal. Ya, rasio kecukupan modal. Nah, kalau kita lihat kayak BRI, BCA, Mandiri, BNI, itu semuanya rata-rata di atas 20%. Jadi masih sangat-sangat baik lah kecukupan modalnya. Kalau angka kayak misal BCA nih yang terbaik warna hijau 29,36%. Itu angka 29 itu artinya kecukupan modalnya itu gimana kok baik itu berarti dia nggak akan ada masalah lah gitu atau gimana? Gampangnya adalah kalau misalkan nih tiba-tiba terjadi rush gitu ya. Nasabah pada tarik dana. Ambil uang. Udah, nggak akan kekurangan likuiditas. Karena cukup banget. Cukup banget. Karena yang untuk cukupnya aja 14%. Ini 14%. Semua udah di 20% lebih. Betul, gitu. Nah, jadi kalaupun misalkan masyarakat panik gitu ya, kemudian rushing, ya udah bank-bank besar ini santai aja, kasarnya seperti itu. Tenang aja masih bisa. Tenang aja, nggak akan kekurangan likuiditas. Ya. Oke. Kalau ada cara, ada cheer. Ya, ada cara, ada cheer. Nah, kalau cheer ini istilah yang namanya cost to income ratio. Oh, cost to income ratio. Nah, jadi cost to income ratio itu adalah cost-nya berapa nih? Ya, pengeluaran atau expense operasional perbankan berapa dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya. Nah, tapi cost-nya tadi dikurangin dulu dengan si CKPN. Nah, jadi intinya ini kayak mau lihat efisiensi. Kalau CAR tadi adalah kecukupan modal, kalau CIR ini mengindikasikan efisiensi atau enggak banknya. Ini kayak BOPO bukan? Kayak BOPO persis, cuman kalau BOPO itu tidak dikurangi dengan CKPN, kalau CIR itu dikurangi dengan CKPN. Oke, CKPN itu cadangan ya, cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi kalau ada kredit bermasalah dicadangkan gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, CIR itu biasanya tuh di bawah 50% itu baik. Nah, kalau kita lihat by data, rata-rata itu di bawah 50%. Mungkin BNI nih yang agak mendekati 50%. Jadi agak sedikit mendekati 50, tapi ya tetap masih di bawah 50 lah. Tapi kalau kita bicara kayak BRI, BCA, Mandiri, ini jauh banget di bawah 50%. Jadi artinya efisien cara kerjanya. Kemudian, nah rasio NPL itu adalah non-performing loan. Ya, jadi berapa persen sih rasio dana yang bermasalah? Ya, dibandingkan dengan total penyaluran kreditnya. Anggap aja gagal bayar. Anggap aja nggak harus gagal bayar, tapi bisa jadi kayak dalam perhatian khusus atau dia emang udah sampai bermasalah banget. Berarti telat bayar. Telat bayar, betul. Okay. Telat bayar. Jadi yang kalau di dalam perbankan tuh ada call 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau gross NPL gross itu call 3 plus call 4 plus call 5, sementara NPL net itu call 5. Call itu singkatan kolektabilitas teman-teman, tapi teknis banget ya. Ya, teknis banget. Intinya kalau misal kita telat bayarnya berapa bulan itu nanti tergolong di kolektabilitas berapa. Misal kalau telat bayarnya 3 bulan gitu, lebih telat 1 bulan itu sudah mungkin call 2. Betul. Tapi kalau kita on time bayar kartu kredit on time itu biasanya kolektabilitasnya 1 atau lancar. Lancar, betul. Kalau 5 tuh biasanya kalau udah 6 bulan lebih. Ya, udah gagal bayar. Udah gagal bayar lah, dianggap gagal bayar gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini NPL gross yang baik itu di bawah 5%. Oh, kalau gitu semua baik dong. Nah, di sini kelihatan bahwa sebenarnya masih sangat-sangat baik, apalagi kayak Bank BCA dan Bank Mandiri ini yang paling kecil ya dari segi NPL-nya. NPL gross-nya BCA 1,78. BCA ke BNI sama tuh mirip-mirip ya angkanya sebenarnya. Bedanya tipis banget ya. Bedanya tipis banget gitu. Nah, BRI yang gede. BRI gede tapi masih 3%-an. Ya, jadi masih wajar lah. Karena juga masih di bawah 5%. Tapi wajar, kenapa BRI ini agak lebih besar dibandingkan dengan peers-nya? Karena kan BRI main di segmen mikro. Betul. Ya, segmen bawah biasanya memang lebih rentan untuk gagal bayar. Tapi tetap masih di bawah 5%. Dan demikian pula dengan NPL net-nya, itu masih yang baik itu di bawah 2%. Nah, di sini masih 0,0 semua.
Kalau net itu artinya apa? Net itu tadi yang masuk call 5. Oh, ini jadi call 5-nya aja. call 5-nya aja. Jadi yang sudah gagal bayar atau telat bayar di atas 6 bulan. Oh. Di atas 180 hari. Kalau gross itu ada yang telat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tapi kalau yang net itu pokoknya yang lebih dari 6 bulan. 6 bulan gitu. Betul. Gitu. Nah, itu biasanya yang kita pakai yang dianggap baik itu adalah berdasarkan peraturan Bank Indonesia itu 2% atau kurang. Nah, kalau kita lihat di sini, by data nggak ada masalah juga. Memang Bank BRI yang sedikit lebih tinggi 0,8%. Ya, tapi balik lagi penjelasannya adalah karena Bank BRI bermain di segmen mikro. Nah, tapi tetap masih jauh di bawah 2%. Jadi kita udah bahas dari segi kecukupan modal masih cukup banget, dari segi efisiensi nggak ada masalah, dari segi rasio kredit macet pun juga nggak ada masalah. Kemudian gimana dari segi NIM atau net interest margin. Nah, buat sobat finansialku, NIM itu adalah seperti profit. Ya, kayak profit dari pendapatan bunga. Selisih antara bunga deposito misalkan dengan bunga kredit itu dihitung selisihnya berapa. Nah, biasanya yang dipakai itu adalah 4% atau lebih. Kalau yang dianggap 4% lebih itu udah cukup baik lah ya untuk perbankan. Nah, kalau kita lihat di sini rata-rata juga di atas 4%. Mungkin hanya BNI yang sedikit mepet lah ya di atas 4%. Tapi kalau kita bicara kayak Bank Mandiri 4,93, Bank BCA 5,83, ya ini jauh di atas 4%. Dan bahkan nah ini Bank BRI 6,45%. Jadi artinya ada tadi kan memang kalau segmen mikro agak lebih berisiko gagal bayarnya, NPL-nya sedikit lebih tinggi. Tapi dari segi margin sebenarnya lebih cuan, lebih untung gitu loh. Nah, jadi ada trade off-nya di sana. Tapi overall kalau kita lihat bank-bank ini juga masih aman lah dari segi marginnya seperti itu. Kemudian dari sisi CASA, ada namanya CASA yaitu current account to saving account. Nah, current account to saving account ini adalah berapa sih rasio dana murah yang bisa dihimpun oleh perbankan dibandingkan dengan total dana pihak ketiganya. Nah, jadi kalau yang dimaksud dana murah itu giro sama tabungan. Nah, di luar deposito. Nah, itu dibandingkan dengan total dana pihak ketiganya ini berapa persen, makin besar makin baik. Biasanya kalau rule of thumb itu 50% atau lebih. Nah, kalau kita lihat di sini ya, semuanya juga rata-rata jauh di atas 50%. Ya, yang paling mepet mungkin hanya BRI, tapi itu pun masih 64,4%. Ya wajar karena kan BRI harus lebih menjual depositonya lah, ibaratnya seperti itu ketimbang ya giro dan tabungan. Tapi ya masih di atas 50%. Jadi ibaratnya kalau casanya tinggi, maka cost untuk membayar bunga deposito tadi itu akan lebih rendah, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah LDR. Ini bukan long distance relationship, tapi ini adalah loan to deposit ratio. Jadi ini adalah rasio yang membandingkan rasio membandingkan dari total dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan, berapa sih yang berhasil disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Ya, jadi contoh misalkan ada dana pihak ketiganya 100 triliun. Bank bisa mengeluarkan atau bisa menyalurkan 90 triliun, berarti LDR-nya 90%. Yang paling bagus adalah yang paling bagus itu di antara 80 sampai 100%. Gitu. Nah, berarti kalau misal bank yang kebanyakan uang depositonya atau tabungannya tapi pinjamannya kurang jalan, berarti sebenarnya kurang bagus juga ya? Kurang bagus juga karena jadi banyak dana idle. Ya kan? Beban. Kalau dana idle kan dia di sisi lain harus bayar bunga deposito tadi kan ke kreditur. Kalau uangnya cuma ngendep doang, ya itu malah akan jadi beban. Jadi makanya kan harus disalurkan kembali. Nah, sebaliknya kalau LDR itu juga nggak boleh terlalu tinggi. Kenapa? Karena kalau LDR-nya terlalu tinggi, pengaruhnya adalah ke likuiditas perbankan tadi. Pengaruhnya nanti ke CAR juga. Gitu. Jadi kalau nasabah rushing atau ngambil duit dalam jumlah besar, ya akan kekurangan likuiditas, jadi tetap harus dijaga. Nah, intinya di sini tuh pengen memperlihatkan bahwa dari semua rasio-rasio perbankan, ini sebenarnya masih dalam keadaan sehat. Gitu. Nah, cuma pertanyaannya kenapa kok saham perbankan kayaknya turun gitu ya? Nah, dan bikin banyak orang nih jadi takut. Ya, jawabannya adalah karena capital outflow.
Nah, cuma Capital outflow itu artinya uang di bursa efek keluar gitu. betul, uang di bursa efek. Jadi uang kan kalau yang namanya investor itu kan ada investor domestik, ada investor asing, ya kan. Nah, sekarang ini kayak masih didominasi oleh investor asing lah. Jadi kalau misalkan investor asing keluar tuh kayak ada stigma, wah ada something wrong nih. Padahal tadi kita lihat dari segi fundamental sebenarnya nggak ada masalah. Nah, cuman kalau kita lihat by data, memang capital outflow itu jelas terjadi. Kayak ini saya ambil salah satu contoh adalah Bank BRI, Pak Melvin. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah data kalau dia positif itu artinya dia inflow, kalau dia negatif itu artinya dia outflow. Nah, kalau kita lihat, nih study case-nya Bank BRI ya, di bulan September outflow 3,5 triliun. Di bulan Oktober 5,9, November itu paling gila 6,8, ya, kemudian Desember 5,6 triliun rupiah. Berarti kita harusnya masuk waktu rendah-rendahnya ya? Belum tentu juga, karena masih terus diguyur, iya gitu. Jadi ibaratnya masih terus diguyur gitu kan. Nah, cuman menariknya adalah kalau kita lihat data per Januari kemarin itu tinggal negatif 0,03. Jadi artinya cuma 30 miliar net sale-nya, udah jauh lebih rendah. Dan di di Februari per tanggal 6 itu negatif 20 miliar. Jadi kalau kita lihat di 2 bulan ini udah mulai reda lah kalau di BRI. Cuma yang saya lihat nih kayaknya mulai pindah ke bank lainnya. Yaitu, nah ini kalau kita lihat BCA. Nah, BCA dalam 1 bulan terakhir itu kena guyur 3,8 triliun. Bank Mandiri kena guyur masih 1,8 triliun. BNI ya itu 180 miliar. Nah, sebaliknya nih BRI sekarang udah mulai net buy 335 miliar dalam 1 bulan terakhir. Gitu. Nah, jadi ini mengindikasikan bahwa betul harga saham turun bukan karena fundamentalnya, karena outflow tadi, ya kan. Nah, balik lagi nih pertanyaannya, outflow-nya ini karena apa? Ya, kalau saya lihat satu ya, karena pemerintahan kita kan belum berjalan sepenuhnya ya. Memang udah 100 hari, tapi ya ada sedikit ketidakpuasan lah dari sisi masyarakat gitu ya. Dan investor asing juga melihat hal ini sebagai hal yang kurang menggembirakan. Tapi kalau kita lihat APBN itu kan akan turun bulan April. Setahu tuh harusnya. Ya, April tuh udah mulai jalan. April udah mulai jalan kan? April udah mulai jalan karena Maret itu udah beres semua urusannya. Betul. Nah, kalau kita lihat kita lihat misalkan di bulan April ini udah mulai APBN turun, udah mulai ada proyek-proyek, ya saya sih nggak ragu bahwa ya akan kembali terjadi capital inflow. Nah, justru kan kita sebagai investor yang perlu jeli nih melihat apakah ini sebagai sebuah opportunity atau tidak, seperti itu. Betul. Oke, kalau untuk BCA tuh aku ada cerita nih kok. Tahun ini kalau nggak salah BCA Pak Yahya pensiun kan? Di direktur utama kan? Nah, aku tuh ngecek kok. 2011 Pak Yahya tuh ditunjuk jadi presiden direktur. Nah, waktu itu tuh market cap BCA tuh 139 triliun, kurang lebih. Sekarang 2025 itu market cap BCA itu sudah di 1.100 ya, 1.100 atau 1.120 triliun. Betul. Nah, berarti dalam waktu 14 tahun kerja, Pak Yahya jadi presiden direktur atau CEO-nya BCA itu naik hampir, udah 8 kali lipat. Betul. Nah, pertanyaannya adalah, yang aku masih question mark adalah, the next-nya nih. Karena Pak Yahya waktu maju itu kan bawa kapal 139 triliun, digedein jadi 1.100 triliun. Nah, yang penggantinya itu starting dari 1.100 triliun. Udah gede banget. Nomor 1 di Indonesia kan. Nah, yang perusahaan paling besar di Indonesia di bursa efek. Nah, apakah dalam waktu 14 tahun lagi 1.000 triliun itu bisa naik sama seperti Pak Yahya? 8.000 triliun. Nah, ini question mark. Ya, betul. Ya, tapi what do you think? 14 tahun 8 kali lipat kenaikannya. What do you think? Itu normal achievement atau gimana? Itu high achievement pastinya. High achievement. Ya, nggak mudah kan untuk mencapai 8 kali lipat dalam waktu 14 tahun.
ya kan? Berarti kalau kita hitung CAGR-nya mungkin udah di atas 30%, Iya. ya kan? 30% Gitu, 30%. Berarti kan nggak gampang loh dengan perusahaan sebesar itu, ya kan? 30% per tahun itu bukan hal yang mudah. Jadi high achievement, gitu. Nah, saya juga penasaran, lagi belum hitung, tapi kalau misal CEO yang lain seperti apa nih? Tapi biasanya CEO jebolan BRI, Mandiri, BNI itu biasanya kepake di kementerian. Kepake di yang ngurusin yang sulit-sulit. Itu biasanya kepake. Betul. Sekarang aja Menteri Kesehatan kan juga Mandiri kan, nggak salah kan? Ya kan. Makanya banyak CEO top dari perbankan sebenarnya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Ko ya. Boleh. Tadi kalau dari dari bank syariah kan di Indonesia kan ada yang gabungan dari 3 bank itu, dari bank BRIS, BRIS ya, bank apa namanya, PSI Syariah, sama ada juga yang swastanya bank BTPN Syariah gitu. Nah, what do you think? Ini terdampak nggak sih, Ko? Oke, nah kalau misalkan kita bicara mengenai BRIS dan BTPS nih, mungkin kita lihat dulu performance-nya ya seperti apa ya. Oke. Ini saya ada data juga nih ya, di mana Ini cheat sheet ya, Ko? Iya betul, ini cheat sheet. Nah di sini kalau kita lihat ya, BRIS revenue-nya di tahun 2019-2020 mungkin masih di sekitar 3,3 sampai 4,3 triliun rupiah. Ya begitu merge ya dengan 3 bank kan ya total ya, itu menjadi 17,8 triliun rupiah, dan sekarang 2024 yang disetahunkan itu bisa mencapai 24,6 triliun rupiah. Nah ini juga bukan angka yang kecil ya pertumbuhannya, karena dari 17,8 ke 24,4 berarti kurang lebih sekitar 40%-an I think. Ya 40%-an dalam waktu 4 tahun tuh bukan angka yang kecil ya kan. Nah demikian pula dengan net profitnya. Dulu mungkin sebelum merge ya masih di 74 miliar, 248 miliar, tapi begitu udah merge jadi 3 triliun dan sekarang jadi 6,8 triliun, udah 2 kali lipat lebih bahkan. Itu sudah hampir mirip. Udah ya, walaupun masih kalau sama BRI masih kalah, tapi udah nyusul kayak bank umum pada umumnya. Betul. Udah 6 triliun tuh udah mungkin setara bank KBMI 3 lah gitu. Iya. Ya kan? Berarti udah bisa ya jadi masuk perusahaan, jadi bank gede juga. Betul. Nah, jadi memang ada beberapa anggapan juga yang mengatakan bahwa BRIS ini bisa jadi the next BBCA sebenarnya. Karena memang kalau kita bicara soal pertumbuhannya, ini memang terrefleksi dari kinerja keuangannya gitu ya. Nah cuma memang yang agak sayangnya nih, per kita podcast market sepertinya belum memberikan diskon yang gede seperti tadi Big Bang tadi nih. Big Bang lebih dapat diskon. Iya, Big Bang lebih terdiskon ya kan. Nah jadi kalau kita lihat di sini ya, sayangnya nih market masih belum terlalu memberikan diskon seperti halnya Big Bang tadi. Ya dimana kalau tadi kan Big Bang yang sampai terdiskon banget. Nah kalau kita lihat di sini ya, dari sejak 2021 sampai 2024 ya masih agak premium lah valuasinya. Saat ini dengan PE BRIS nih masih di sekitar 20-an kali ya. Ya belum bisa dianggap murah sebenarnya. Yeah. Plus PBV-nya sekarang 3 kali lebih gitu. Jadi dibandingkan dengan tadi bank KBMI 4 yang Big Bang tadi, ya malah valuasinya lebih menarik yang bank KBMI Big Four Bank tadi. Nah cuman nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kedepannya BRIS ini diberikan diskon, ya ini jadi opportunity yang menarik. Atau gitu. mungkin kinerjanya naik lebih banyak lagi. Ya? Atau kinerjanya lebih banyak lagi sehingga PE ratio dan PBV jadi lebih murah lagi gitu. Nah jadi kalau saya sih ngelihatnya BRIS ini mungkin bisa jadi the next BCA kalau kinerjanya konsisten ya kayak tadi BCA 14 tahun kinerjanya konsisten. Nah BRIS ini kita lihat ke depannya apakah akan konsisten juga gitu. Nah on the other hand, nah ini BTPS yang sama-sama syariah tapi bisnis modelnya tuh agak beda Pak Melvin. Dimana kalau BTPS ini dia mainnya adalah ke ultra mikro. Itu kayak BBRI ya? Mirip kayak BBRI tapi lebih mirip kayak anak usahanya BBRI, PNM. Oh PNM. Betul. Jadi kan kalau BRI ada sekarang yang mediumnya juga ada, ya kan. Nah kalau ultra mikronya itu di PNM-nya. Nah ini mirip memang pesaingnya PNM. Emang gitu. di bawahnya memang pesaingnya PNM.
BTPS ini. Jadi PNM nomor 1, BTPS nomor 2. Gitu. Nah, kalau kita lihat secara revenue-nya, ya ini sebenarnya meningkat ya kalau kita lihat secara long term. Cuma memang di 2024 itu ada sedikit perlambatan. Gitu. Kenapa? Karena di 2023-nya BTPS ini CKPN itu gede banget. CKPN yang tadi kita bahas tuh. Ya, cadangan kerugian penurunan nilainya itu lagi gede banget ya, sehingga di 2024 nih BTPS agak ngerem penyaluran kreditnya sehingga pendapatan bunganya dia sedikit menurun. Ya, kemudian dari segi net profitnya, nah ini ya dengan CKPN yang naik 2 kali lipat di tahun 2023, ini membuat laba bersih BTPS tuh turun dari 1,8 T menjadi 1,1 T gitu. Dan 2024 ini mungkin nggak jauh beda dibandingkan dengan 2023 yang lalu seperti itu ya. Nah, cuman yang menariknya adalah dari segi valuasinya saat ini kita bisa mendapatkan BTPS di valuasi yang jauh lebih murah dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Kalau kita bandingkan misalkan 2021 di 18 kali, 2022 di 12 kali, sekarang kita bisa dapat di 7 kali PE. Demikian pula dengan price to book value-nya itu 7 kali PE aja kalau balik ke 18 PE berarti naik 2 kali lipat ya? 2 kali lipat, betul. 2 kali lipat. Nah, kalau kita pakai average dah ya. Average misalkan dibandingkan dengan 5 tahun terakhir ya berarti ada di sekitar 18 kali gitu. Kalau kinerjanya bisa turn around dengan catatan. Berarti masih ada potensi itu upside atau kenaikan harga itu bisa sampai 2 kali lipat ya kalau misalnya untuk balik ke 18-nya. Betul. Bisa beggar lah ibaratnya gitu. Nah, kemudian dari segi PBV juga sama Pak Melvin. Yang sebelumnya mungkin di 5 kali, kemudian 2,5 kali. Nah, sekarang ini cuma di 0,8 kali. Gitu. Jadi artinya ya sama kalau misalkan balik at least ke 2023 berarti 1,5 atau 1,6 kali PBV ya udah beggar juga gitu loh. Nah, jadi di sini kita melihat agak sedikit kontradiktif memang. Breeze satu sisi harga sahamnya terus meningkat ya kan, kinerja meningkat, tapi BTPS ini lagi ibaratnya tuh kayak lagi batuk. Gitu. Nah, lagi batuk di tahun 2023 CKPN-nya tinggi banget sehingga labanya turun. 2024 berdampak ke penyaluran kreditnya dia melambat sehingga pendapatannya turun. Nah, the big question adalah di 2025-nya nih. Ya. Nah, per kita podcast nih mungkin 1 atau 2 minggu lagi manajemen akan mengadakan earnings call dan nanti saya juga rencananya akan ikut di sana. Gitu. Tapi kalau saya lihat harusnya 2025 ini udah akan jauh lebih baik. Kenapa? Satu, dari segi pinjol itu udah berkurang lah dibandingkan dengan 2023-2024. Kemudian yang kedua adalah dari segi suku bunga. Nah, suku bunga yang dalam tren menurun ini juga akan memberikan dampak ke BTPS. Kenapa? Karena CASA rasionya BTPS itu relatif rendah, cuma sekitar 25%. Nah, jadi ibaratnya kalau suku bunganya turun, ya ini akan menguntungkan bagi si BTPS ini seperti itu ya. Kemudian ya itu seiring dengan penyaluran kredit yang harusnya akan lebih tumbuh seiring dengan penurunan suku bunga ya. Kemudian CKPN-nya juga bisa dijaga ya. Harapannya adalah net profit dari BTPS ini bisa bertumbuh lagi ke depannya dan diikuti dengan kenaikan harga sahamnya. Seperti itu Pak Melvin. Oke. Menarik ya. Nah, kalau yang bank-bank digital yang ini yang yang semua pernah manggung itu gimana? Apalagi tahun ini tuh katanya ada IPO-nya Superbank ya. Itu rumornya ada Superbank IPO gitu. Tapi kalau bank digital deh yang sudah ada di bursa gitu gimana? To be honest, saya kurang tertarik sebenarnya dengan bank digital ya, karena ya satu valuasinya yang ya premium ya kan. Kemudian yang kedua adalah ya kalau kita bicara kayak tadi ya big banks juga punya bank digitalnya sendiri. Punya semua. Ya kan, punya semua. Bank BCA punya Blue segala macam ya kan. Jadi I think peta kompetisinya itu masih lebih menarik di ya bank-bank yang konvensional, bank-bank besar gitu loh yang emang udah proven gitu loh. Kalau bank-bank kayak Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, itu gimana? Nah, ini juga menarik juga sih Pak Melvin. Jadi kalau kita bicara kayak Bank KBMI 3 lah ya. NISP juga. NISP. Nah, ini kalau kita bicara Bank KBMI 3, menurut saya ada beberapa pilihan yang menarik. Tapi kita lihat dulu ya kinerjanya seperti apa. Nih, kalau kita bicara Bank Danamon.
Nah, Bank Danamon ini kalau di antara peers-nya, di antara peers KBMI, Bank KBMI 3 lainnya, dia sebenarnya dari segi pertumbuhan agak flat. Kenapa? Gayanya Jepang banget. Nah, gaya Jepang itu nggak mengincar pertumbuhan yang tinggi, tapi lebih mengincar stabilitas. Nah, ini terrefleksi di dalam revenue maupun net profit-nya Bank Danamon yang kurang lebih dalam 15 tahun terakhir ya relatif nggak kemana-mana juga sebenarnya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mengincar saham yang bertumbuh kayaknya ini kurang cocok. Tapi pilihan yang lebih menarik gitu ya. Ini dari segi valuasinya ya memang terlihat murah, tapi kalau kita bandingkan dengan kinerjanya ya rasanya sih agak sulit gitu untuk harga sahamnya catch up karena ya kinerjanya flat-flat aja. Gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin ingin mencari bank KBMI 3 yang juga menawarkan growth yang cukup signifikan, menurut saya pilihannya satu ada di NISP. Gitu. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat 15 tahun terakhir ya, tahun 2011 revenue-nya 4 triliun. 2024 udah 18 triliun. Ya, berarti tadi kalau misalkan BCA 8 kali lipat, NISP 4 kali lipat. Lumayan lah. Oh iya, makanya kok bilang 8 kali lipat tuh bagus ya. Bagus banget, ya kan? Ini 4,5 kali lipat lah, lumayan, ya kan? Nggak yang seistimewa BCA, tapi not bad at all gitu. Dan net profitnya dari 750 miliar ke 5 triliun, ya berarti udah 7 kali lipat gitu loh. Ya jadi untuk ukuran KBMI 3, ya kinerjanya memang bagus sih. Tapi yang saya mau highlight di sini adalah kalau misalkan Pak Melvin lihat, growth-nya itu terjadi terutama di 3 tahun terakhir. Iya. Nah ini ya banyak hal ya, mulai dari perubahan manajemen, kemudian juga ke arah digital. Ya NISP termasuk salah satu yang kita sama-sama tahu pendekatannya ke digital itu sangat baik. Ya, kencang banget. Apalagi menurutku salah satu bank yang memahami kebutuhan customer kan ya, kayak kartu kreditnya, kayak fitur-fiturnya tuh emang kita butuhin gitu. Betul. Bunga juga kompetitif. Ya, bunga kompetitif. Ya kan. Jadi mereka cukup adaptif lah gitu. Dan ini yang membuat pasca Covid mereka booming, mereka naik gitu loh. Ya, jadi terlihat dari revenue-nya, kemudian dari net profit-nya juga terlihat gitu. Ya. Nah, menariknya adalah kalau dari segi valuasinya juga masih oke lah gitu. Mungkin kalau kita lihat sedikit lebih mahal kalau in terms of PBV sekarang 0,8 agak lebih mahal dibandingkan dengan 2021 2022. But still oke lah gitu. Tapi ya saya expect kalau bisa sih lebih diskon lagi akan lebih menarik gitu loh untuk NISP ini gitu. Kemudian yang nggak kalah menariknya Bank CIMB Niaga. Memang kalau dari segi pertumbuhan agak sedikit di bawah NISP tadi. Ya kalau kita lihat kan dari 2011 sampai 2021 agak flat, baru di 3 tahun terakhir juga meningkat gitu. Dan ini juga mirip lah kayak NISP tadi, salah satu bank yang kalau menurut saya adaptif pasca Covid kemarin, sehingga ini terrefleksi dari pertumbuhan revenue maupun laba bersihnya dia gitu. Saat Covid dia turun ke 2 triliun, sekarang udah 6,7 triliun labanya gitu. Jadi kan ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang dilakukan baik dari NISP maupun CIMB Niaga efektif gitu loh. Terrefleksi di dalam laporan keuangannya, dan demikian pula dari sisi valuasinya ya masih atraktif juga dengan PE 6,5 kali, PBV mungkin di sekitar 0,8 kali. Ya ini juga nggak bisa dikatakan mahal gitu loh. Jadi masih atraktif, dan ini bisa jadi salah satu alternatif untuk investasi juga seperti itu. Ya. Oke. Oh banyak banget ya kok ya. Informasinya banyak banget. Jadi kurang lebih kalau kita summary, kita rangkum pandangan Koko kalau di sektor banking gimana nih Kok? Ya, kalau saya melihat garis besarnya atau topik besarnya itu adalah masih seputar penurunan suku bunga. Meskipun penurunan suku bunga akan lebih lambat, tapi tetap berlanjut. Jadi artinya masih akan ada at least 2 kali pemotongan suku bunga lah di tahun ini. Dan dengan penurunan suku bunga dari sisi perbankan, cost of fund itu akan turun. Jadi bebannya itu akan turun. Nah, cuman yang jadi tantangan sekarang adalah bagaimana daya beli masyarakat ini. Apakah kalau tadi kita bicara masyarakat akan tetap
kekepin duit atau belanjain. atau dia akan belanja, ya kan? Kalau belanja bisa itu mobil lah, bisa itu motor, bisa itu rumah, ya kan? Nah itu yang diharapkan dengan penurunan suku bunga ini akan mengencourage orang untuk belanja lagi, ibaratnya seperti itu, dan itulah ekonomi akan berputar gitu. Nah masalah kedua adalah outflow tadi. Nah, tapi saya yakin itu hanya masalah waktu aja, karena kalau tadi kita diskusi harusnya di bulan April APBN akan mulai turun, dan kalau APBN udah mulai turun proyek-proyek akan makin berjalan dan ya tadi investor asing akan ngelihat lah, karena in terms of valuasi IHSG kita juga PI-nya sekarang cuma 11,5 kali, itu cheap banget gitu, murah banget. Malah berkebalikan sama Amerika ya. Amerika sekarang kalau kita bicara S&P mungkin 25 sampai 27 kali gitu loh. Itu udah apa namanya? Overvalue banget. Overvalue banget. Iya gitu. Jadi kan ya uang itu akan berputar. Dia akan cari nih mana yang masih murah, kasar seperti itu. Tapi tadi harus bisa menawarkan pertumbuhan yang menarik. Nah jadi balik lagi kalau program-programnya Pak Prabowo, Mas Gibran ini pro pertumbuhan, ya bukan nggak mungkin ya akan kembali lagi. Jadi kalau menurut saya perbankan ya masih menarik lah. Kalau kita mainnya adalah jangka panjang ya, bukan jangka pendek seperti itu Pak. Oke, anyway teman-teman, kalau misal teman-teman mau ngobrolin tentang portofolio investasinya, misal pengen di-review investasinya apakah sudah benar atau belum, atau apakah ini bisa lebih optimal lagi. Optimal artinya ya return-nya bisa lebih gede tapi risikonya bisa lebih kecil. Teman-teman bisa drop aja, bisa atau hubungi nomor berikut ini atau di website link berikut ini. Nah, nanti teman-teman bisa dijadwalkan, bisa ketemu saya sama Korifan juga. Kita akan coba cek atau review, bantu review portofolio investasinya termasuk investasi saham dan lain sebagainya. Ya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Bye-bye. Bye-bye.